Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan dan kerangka formal sistematika peraturan perundang-undangan. Kerangka formal adalah kerangka atau bentuk luar peraturan perundang-undangan yang meliputi beberapa unsur, antara lain yang pertama yaitu judul. Judul suatu perundang-undangan merupakan kalimat yang menyatakan gambaran pokok substansi peraturan. Judul terdiri dari nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan tersebut. Yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan di sini ada 4. Yang pertama frasa. Frasa ini contohnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Konsiderat ini artinya menimbang. Dasar hukum artinya mengingat. Dan yang terakhir yaitu diktum. Diktum adalah peraturan perundang-undangan yang penulisan namanya dari peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Yang ketiga yaitu batang tubuh. Batang tubuh di sini merupakan bagian inti dari sebuah peraturan. Komponen-komponen secara berurutan mulai dari pengelompokan yang terbesar yaitu ada 6 ya. Yang pertama yaitu buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan yang terakhir yaitu ayat. Dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan pada umumnya dikelompokkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu ketentuan umum, yang kedua materi pokok yang diatur, yang ketiga yaitu ketentuan pidana jika diperlukan, yang keempat yaitu ketentuan peralihan, itu juga jika diperlukan, dan yang kelima yaitu ketentuan penutup. Yang keempat yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari suatu peraturan perundang-undangan. Terdiri dari rumusan perintah pengundangan, penandatanganan atau pengesahan, pengundangan, akhir bagian dari penutup, dan yang kelima yaitu penjelasan. Penjelasan ini jika diperlukan. Uraian resmi pembentuk peraturan per-UUan yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk per-UUan atas nomor tersebut. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini jika diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Huri dari kelompok 6 ingin menerangkan terkait teknik penyusunan perundang-undangan. Jadi ada beberapa hal khusus yang perlu kita perhatikan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pendelegasian kewenangan. Apa yang dimaksud pendelegasian kewenangan? Pendelegasian kewenangan yakni suatu pelimpahan kewenangan dari atasan kepada jajaran kepemerintahan. Intinya dari pemerintah kepada para jajarannya gitu. Nah, dalam pendelegasian kewenangan ini dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, baik dari peraturan daerah provinsi yang lain maupun peraturan daerah kota yang lainnya. Pendelegasian ini mengatur harus menyebut dengan tegas bahwasanya yang pertama, ruang lingkup materi muatan yang diatur. Jadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di sana harus jelaskan dan harus jelas ruang lingkup materi muatan yang diatur. Yang kedua, jenis peraturan perundang-undangan. Yang perlu diperhatikan juga hal-hal khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni penyidikan, serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan ataupun menentukan sebuah sanksi kepada pelaku pelanggar undang-undang. Yang kedua yakni penyidikan, teman-teman. Jadi ini perlu karena untuk melakukan serangkaian tindakan kepada sebuah sanksi pelanggar undang-undang. Tentunya kita harus kaji terlebih dahulu apa tindakan atau apa sanksi yang mereka lakukan. Kita sinkronisasikan, jadi kita hubungkan kepada undang-undang tersebut. Terus yang ketiga, pencabutan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas mencabut peraturan undang-undang yang tidak perlu, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi jika ada undang-undang yang tumpang tindih istilahnya, ataupun ada suatu undang-undang yang melanggar undang-undang dasar dan melanggar
Pancasila, butir-butir Pancasila itu perlu dinyatakan tidak berlaku ataupun kita menggunakan rumusan dicabut gitu. Karena mengapa teman-teman? Undang-undang, adanya aturan, yakni tidak ada lagi tujuannya selain untuk mensejahterakan rakyat, untuk keamanan dan ketentraman warga negara Indonesia khususnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat ataupun lebih tinggi. Jadi undang-undang di bawahnya itu tidak bisa mencabut undang-undang yang di atas, seperti halnya undang-undang peraturan Bupati Perbup nomor 20 tahun 2020 yang ini Perbup dari Bondowoso sendiri ya. Lalu ingin mencabut peraturan yang lebih tinggi, semisal ingin mencabut peraturan HAM ataupun ingin mencabut peraturan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, itu tidak bisa teman-teman. Jadi maka dari itulah ada suatu pernyataan bahwasanya ketika kita ingin merancang suatu undang-undang, nah dasar ataupun rujukan yang kita pakai itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Yang selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni sana memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya suatu aturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. Meskipun suatu undang-undang sudah dinyatakan berbentuk undang-undang, namun di sana ada ketidaksesuaian ataupun penyimpangan dari apa yang sudah ditentukan, itu sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. Jadi tidak berlaku ya teman-teman, tetap tidak berlaku hal tersebut ataupun aturan-aturan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 2 tetap di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwasanya ketentuan tentang saat ini mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. Selanjutnya teman-teman, peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan yang telah dicabut tetap tidak berlaku, meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut juga. Ini tetap yang awalnya dicabut tetap tidak berlaku, meskipun yang mencabutnya itu juga dicabut di kemudian hari. Itu teman-teman. Selanjutnya nomor 4 ya, perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam perubahan ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menyisip ataupun menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghapus ataupun mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca. Terus yang terakhir, seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan atau ayat atau perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap hal tersebut ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5 terkait penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Batang tubuh undang-undang sendiri tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita bisa kenal Perpu ya teman-teman. Nah, Perpu tersebut menjadi undang-undang pada dasarnya terdiri dari 2 pasal yang tertulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut. Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemuatan penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai
sebagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan tersebut. Dalam pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulainya berlaku. Yang terakhir terkait pengesahan perjanjian internasional, teman-teman. Jadi batang tubuh undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 pasal yang tertulis, yakni yang pertama, pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, memuat ketentuan mengenai saat mulainya berlaku. Cara penulisan rumusan pasal dibagi pasal 1 bagi pengesahan perjanjian ataupun persetujuan internasional yang dilakukan dengan undang-undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian ataupun persetujuan internasional yang dilakukan dengan peraturan presiden. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jika ada kesalahan mohon maaf. Dari saya kelompok 6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. Namun, peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri, yaitu ketentuan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mempunyai kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak menggunakan kata atau frasa artinya tidak menentu. Yang ketiga, menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, tidak memberikan arti pada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang. Yang kelima itu di dalam peraturan perundang-undangan yang mana tidak menggunakan. Yang pertama itu beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Yang kedua itu satu istilah beberapa pengertian yang berbeda. Yang selanjutnya itu ketentuan-ketentuan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan, yaitu jika membuat pengajuan ke pasal atau ayat lain tidak menggunakan frasa, maksudnya itu tidak tanpa mengurangi. Dan yang ketujuh itu penyebutan materi penggunaan yang didasarkan pada urusan pemerintahan. Yang kedelapan, penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan jika yang pertama itu mempunyai konotasi yang cocok, yang kedua itu lebih singkat bila dibandingkan dengan pendanaannya dalam bahasa Indonesia, yang ketiga itu mempunyai corak internasional, yang keempat lebih mempermudah tercapainya kesepakatan. Yang kelima, lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama itu lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan atau arti keracuan. Yang kedua itu bercorak hemat. Yang ketiga objektif. Yang keempat membagukan makna kata. Yang kelima memberikan definisi batasan pengertian secara cermat. Yang keenam penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Yang ketujuh itu penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian. Nama jabatan,
nama profesi, nama institusi atau lembaga pemerintah, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Sekian, terima kasih.